kesempatan untuk para single ladies kita. Berapa lama, Andrea, kamu menjadi single? Mungkin hampir udah setahun kali ya. Oh, baru setahun. Ya, it's okay. Baru setahun masih fresh from the oven. Ya, terakhir putus karena? It's complicated. It's complicated. What kind of complicated? Seperti apa kalau bisa digambarkan? Lebih ke hubungan yang toksik. Hubungan yang toxic. It's okay. Itu tidak complicated karena buat mereka single ladies di sini mereka terbiasa juga dengan hubungan yang complicated ya. Amazing. Oke, baik. Semoga tidak menemukan hubungan yang toksik untuk Amin. Andrea. Baik, Amin. kali ini silakan single ladies. Kendali pertama masih ada di tangan mereka. Kita akan lihat seberapa banyak yang tertarik dengan Andrea single man kita. Ladies, tentukan pilihanmu sekarang. Andrea, lihat dari ke-30 single ladies hanya ada satu yang mematikan lampu pada podiumnya. Artinya 29 single ladies masih tertarik kepada kamu, Andrea. Wow. Rian, Angel. sepertinya Andre ini banyak banget fansnya loh. Betul. Oke, aku mau ngomong sama salah satu fans yang tetap menyalakan podium yang ada di sini. Hai Selin. Hai Kak Angel. Kamu dari tadi nggak mau memalingkan pandangan kamu selalu kesini terus kenapa sih? Indah banget. Indah. Ganteng banget Ganteng Kak ya. Angel. Terus Kak Angel. Badannya, ya ampun kalau dipeluk kayaknya enak banget ya. Gagah banget Kak Angel. Terus, Postur ya? Iya, terus tadi tuh dari mana sih? Itali sama dong. restoran apa? Sunda Itali. Sunda. Itali. Cocok banget sama Kenapa Neng. emangnya? Sama-sama Sunda. Iya, Neng. Pokoknya Sanwa, Kak Angel, perfecto uno. Perfecto uno, delicioso. Numero uno. Oh, numero uno. Andreo ganteng no. Selin Sama juga. satu lagi. Apa-apa? Mau nanya. Boleh. Kalau misalnya disuruh milih nih, pilih tempe atau keju? Tempe Atau enggak, jangan-jangan pilih makanan Indonesia atau Itali? Italian food atau Indonesian food? To be honest, aku suka dua-duanya sih. Cuman karena memang aku dari kecil tinggal di Indonesia, terus juga memang sebuah makanan favorit buat aku itu adalah nasi Padang. Wow. Karian. Suka nasi Padang kan? Ya. Iya. Yaudah nih, aku punya sesuatu. Kamu mau buat bawain AA nasi ganteng. Padang? Enggak. Oh, terus apa dong? Musik. Udah. Udah nggak kuat. Udah nggak kuat? Nggak Oke, kuat, kalau Neng. nggak kuat, balik. Aduh. Oke, Riannya udah nggak kuat. Pokoknya AA, Neng teh amo ke AA. Oke Rian, sekarang aku penasaran, aku mau ke single ladies alias my bestie yang cuman satu-satunya matiin lampu. Oh, why? Tiana, kamu nggak salah, kamu kayaknya kepencet kali beneran nih. Beneran. Serius? Kenapa? Jadi, begini ceritanya. Oke. Neng kan punya pengalaman buruk nih ya sama orang Itali. Kamu pernah punya mantan orang Itali? Iya. Oh oke. Emang Terus? kenapa orang Itali? Orang Itali nih ya kayak susah kayak berkomitmen ya. Izin jawab boleh? Silakan tanggapi. Silakan dijawab. Untuk Tiana, Ya. mungkin itu persepsi kamu aja kali. Nggak semua orang Italia ataupun kita bisa sebut bule kali ya. Nggak semua bule tuh kayak gitu. Bisa kita lihat contoh singkat aja kayak misalkan untuk pasangan yang terkenal nih, Nana sama Andrew White aja sampai sekarang langgeng. Oh. Bisa jadi aku ke kamu juga langgeng terus. Nyesel banget ya gitu dimatiin lampu. Belum tentu Tiana, tapi kamu tetap nggak nyesel. Nggak nyesel. Oke, mungkin dia punya trauma tersendiri Rian, ya udahlah nggak It's apa-apa. okay, tidak masalah. Tapi kalau Andre, kalau boleh tanya, kamu sudah berapa kali pacaran? Kalau berapa kalinya mungkin baru 3 kali lah ya. lebih Baru tepatnya. 3 kali. Betul. Oke. Pertama kali pacaran di umur berapa? Pertama kali pacaran di bangku SMA, Bangku SMA. Paling lama pacaran berapa lama? 4 tahun. 4 tahun, bukan waktu yang singkat ya. Yang 4 tahun itu berakhir karena kenapa? Karena memang posisinya pada saat itu kita sama-sama beranjak ke bangku kuliah. Dan di situ banyak, kalau di jenjang kuliah tuh banyak yang kakak senior yang mendekati dengan cara-cara mereka dan di situ saya kurang nyaman dengan. Mendekati kamu atau mendekati mantan Pasangan kamu? saya. Oh oke ya. Ya it's okay artinya memang tidak berjodoh. Betul. Ya.
Jadi tentunya mematahkan pendapat dari Tiana bahwa pria keturunan Itali itu tidak setia. Buktinya dia pernah menjalin 4 tahun hubungan dengan seorang wanita ya. Oke Angel, karena mau ada siapa di sana? Di sini ada Olivia. Olivia, aku mau tanya sama kamu, apa kamu setuju bahwa orang-orang Itali itu suka nggak setia gitu? Aku nggak setuju sih ya, karena kan semua orang beda-beda. Ya kan, semua orang tuh beda sayang ya. Nggak semua orang nggak semua orang Itali itu nggak setia. Itu mah kamu aja yang kurang beruntung. Oke. Berarti salah satu kamu mempertahankan lampu ini karena kamu yakin apa sih sama single man kita malam hari ini? Karena sama-sama dari Sunda, aku juga nggak mau kalah sama Selin. Nggak mau? Kamu mau ngapain? Kalau tadi Selin udah ngasih gaya nasi Padang, Iya. aku mau ngajarin langsung tarian Sundanya, boleh? Serius? Boleh. Mangga tuh Neng, silakan. Oh dia udah bawa samping ya untuk menari kain. Oke, hela. Kela, sakedep. Musik. Oh musik silakan. Kita lihat ini dia penampilan Olivia untuk Andrea single man kita yang pertama. Luar biasa. Karena Olivia ini memang dia selain jago menari, dia juga memang dikenal sebagai salah satu penari paling terkenal dari Asgar, alias asli Garut. Ya. Asli Garut ya. Oke, bagaimana melihat penampilan Olivia menurut Andrea? Pokoknya keren banget. Keren aja. Sunda abis pokoknya, Sunda abis. Tapi kalau Andrea sendiri, kamu bisa nggak tari jaipong atau ada tarian-tarian tradisional Indonesia yang kamu bisa? Mungkin badan aku nggak selentur itu ya. Cuman pernah tahu aja tapi aku nggak bisa. Gak apa-apa, pernah tahu kan nanti tapi aku ajarin. Oh iya. Bisa. Boleh. Belum boleh waktunya pegang-pegang, kamu sudah pegang-pegang ya. Mau apa tuh Selin tuh. Iri ya. Cicing lah gandeng, cicing ya, cicing. Tenang, sesama orang Sunda, saya juga orang Sunda, tenang sabar semuanya ya. Baik Olivia, terima kasih banyak. Ya, udah, Silakan kainnya boleh dibawa. Wangi banget. Let's go. Dan kita kembali lagi ya. Baik, kita saksikan itu dia Olivia. Apakah berhasil memikat Andrea? Jawabannya hanya Andrea yang tahu. Tapi kali ini kendali masih ada di tangan kalian. Pasti kalian juga penasaran sosok Andrea ini lengkapnya seperti apa ya. Kita akan putarkan sebuah tayangan dan ketika tayangan ini berlangsung, kalian boleh mematikan lampu podium jika kalian merasa kalian tidak tertarik saat melihat Andrea dalam tayangan tersebut. Ladies, kita akan saksikan tayangan yang satu ini dari single man pertama kita. Saya berprofesi sebagai sales marketing di perusahaan PT Tekno Seramik Indonesia dan di situ saya mengontrol bagaimana untuk penjualan dan lebih memaintain produk yang kami sajikan. Kami melakukan online canvassing di mana di situ kita mencari calon customer dan kemudian kami akan mempresentasikan mereka. Saya sangat menikmati pekerjaan saya dan saya pastinya mengerjakan semuanya tulus dari hati. Awal saya mengawali karir saya sebagai rider itu 2016 saya mendapatkan peluang pertama saya untuk menjadi rider sebuah bengkel di Cibubur. Di 2017 saya cukup mendominasi dan mendapatkan posisi 1, 2, 3 di kelas 250 cc, kemudian di 600 cc dan juga di 1000 cc. Saya merasakan sangat menjadi diri saya dan saya senang sekali berkompetisi. Jadi saya merasakan sesuatu yang benar-benar tidak pernah bisa saya dapatkan dari yang lain. Andrea itu adalah tentunya anak yang baik. Dia anak yang pekerja keras, bertanggung jawab, dan mempunyai cita-cita yang tinggi insya Allah untuk menjadi orang yang sukses untuk keluarga dan orang-orang sekitar. Karena memang saya merasa hidup saya kurang termanage dan saya memang ingin sekali ada yang bisa membimbing dan menemani saya pada hari-hari saya. Dan tentunya kembali kepada diri Andrea sendiri dan kami sebagai orang tua hanya bisa mensupport untuk mendapatkan yang terbaik untuk dia. Ladies, aku tidak mudah menyerah dalam bisnis dan hobiku. Begitu pula meraih hatimu. Ladies, itu dia Andrea, seorang pekerja kantoran dan juga seorang pembalap berprestasi di Indonesia.
Dan sampai dengan sekarang ternyata masih ada 13 single ladies yang menyalakan lampunya. Berarti 13 single ladies tersebut masih tertarik kepada kamu, Andrea. Angel. Rian. Hai Salma. Hai Kak. Oh, dari gerak-geriknya aja sudah menarik perhatian ya. Salma, kenapa kamu nyalain podium? Hai. Halo, Salma. Hai. Jadi tadi aku lihat video profilnya gitu Kak. Iya. Itu tuh paket komplit banget. Paket komplit, Udah terus? tinggi, ganteng. Tinggi, ganteng. Seksi. Tinggi, ganteng, seksi. Seksi. Tapi by the way, anyway, busway ya. Tadi kalau nggak salah aku denger-denger dari kejauhan, kamu nggak suka yang cowok perutnya flat. Sukanya yang buncit. Bukan begitu, dia kan nggak buncit. Tapi kalau lihat-lihat pas Kak sama badannya itu yang seksi. Tuh. Kamu memang agak buncit. Iya, sekarang Tuh lagi kan. agak Boleh kita maju Pas kan? sebentar? Coba-coba kamu Oke, lihat Salma. ya. Salma, mohon berhadapan-hadapan. Silakan Salma, saya hanya berikan kesempatan 1 detik untuk menyentuh perut buncitnya ya. Apakah menurut kamu buncit atau tidak? Siap? 1, 2, 3. Buncit nggak? Buncit dan seksi. Oke, kita Balik kembali ya. Kita kembali lagi ya. Oke. Oke, silakan. Ya, kita lihat single ladies berikutnya. Kita punya siapa di sana? Oke Rian, aku ada si Lili ya. Lili, kamu dari tadi diem aja sih, tapi senyum-senyum terus kelihatan banget sih kamu. Pengen sampaikan sesuatu apa deh? Ya ampun Kak Angel. Kenapa? Tadi pas aku lihat VT-nya tuh ya ampun aku suka yang gede-gede itu. Gede-gede, motornya kan? Motor gede ya, Iya aku moge suka ya. Kak motornya gede gitu. Terus? Keren banget. Pada saat kamu lihat VT itu apa sih yang kamu bayangin? Aku tuh ngebayangin Kak kalau aku dibonceng sama dia. Tapi emang kamu juga suka naik motor? Aku suka naik motor Kak. Serius? Ya ampun, aku boleh nggak peragain naik motor sama dia Kak? Peragain, boleh Kamu nggak tidak sih? masalah? Boleh dong. Dia tidak masalah. Oke, let's go. Silakan. Selin, Olivia, kalah tempo, kalah saing. Silakan menghadap ke depan. Baik, ceritanya kamu dibonceng ya. Kamu dibonceng duduknya miring atau mau duduk menghadap ke depan? Depan dong. Depan dong. Oh, ngadep ke depan ya? Kak. Iya. Oke. Ceritanya aku bawa motor nih. Iya, kamu bawa motor. Iya, masa bawa bajai? Iya, oke. Silakan. Ayo Selin ceritain duduk. Kamu pakai rok loh. Aku naik ya. Iya, silakan. Kamu anterin aku balik ke rumah ya. Boleh. Oke. 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 Pegangan ya. Boleh silakan. Di situ yakin pegangannya? Iya. Biasanya kalau di bawah ngebut kan pegangannya Iya, di set. sini dong. Aduh aku takut dia. Ah, Aku. coba, kamu pegangan Coba. di situ. Ceritanya lagi ngebut, lagi ngebut. Ya. Oh, rem mendadak. Ya ampun wangi Belok banget. kanan. Belok kan? Ada tanjakan, belokan. Ada tanjakan. Lompat. Oke, udah ya, kayaknya Lili terlalu nyaman deh. Udah yuk kita balik aja. Belum. Lili. Lili, maaf, kita masih akan terus bermain. Mohon maaf, boleh dilepas ya? Lili. Boleh dilepas. Suka motor dari umur berapa? Kalau suka motor sih dari awal masuk SMP malah. Awal masuk SMP, Awal masuk ketertarikan. Ketertarikannya. Tapi menggunakannya setelah punya SIM pasti ya. Betul. Oke, baik. Yang pasti kita juga akan terus mencari tahu apa kata ladies tentang kamu. Angel Karamoy, ada siapa lagi di sana? Rian, aku punya Liana. Liana kenapa sih kok kamu matiin podium? Padahal kalau secara face cocok loh kalian. Iya sih, sebenarnya good looking sih tipe aku. Tipe kamu kan? Ya cuman ngelihat profesinya sebagai pembalap, aku tuh agak takut kayak Angel. Kenapa takut? Justru itu kan bagus dong. Karena aku ngerasa profesi sebagai pembalap itu kayak lebih apa sih namanya? Kayak lebih berbahaya gitu. Beresiko Beresiko maksudnya. tinggi. Takut tiba-tiba ntar dia Nanti kalau- kenapa-napa. Nanti kalau dia kenapa-napa jatuh, kan aku yang galau. Kamu yang Liana, galau, iya. profesi pembalap memang beresiko, tapi pengangguran juga beresiko ditinggalin pasangan. Betul. Semua ada resikonya. Semua punya resikonya. Angel, Ya. aku jangankan naik motor nih ya, naik odong-odong aja aku takut. Takut, tapi kan dia secara kan pembalap. Pasti dia tahu untuk safety drive-nya seperti apa. Dia pasti bakalan jagain kamu lah. Ya tetap aja aku takut kalau pujaan hati aku nanti kenapa-napa. Oh, jadi alasannya cuma karena itu, Ria. Tapi kita harus berikan ya tentu saja apresiasi untuk Liana, dia sudah berkata jujur ya. Ya. Tapi
Ini berbicara mengenai balap motor. Oke. Untuk seorang Andrea, memang kita tahu resikonya begitu besar sekali. Kekhawatiran para single ladies, termasuk Liana, sangat wajar sekali. Betul. Kamu pernah mengalami satu accident, kecelakaan atau misalnya? Pernah, cuman mungkin ini sebuah kecelakaan yang lumayan parah. Jadi sekitar setahun 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun yang lalu itu saya mengalami kecelakaan dengan sepeda motor besar. Dengan motor besar itu kecelakaannya, tapi bukan di sirkuit. Justru berkali-kali saya bermasalah dan kecelakaan di sirkuit, alhamdulillah aman karena kita punya safety-nya, standar safety-nya sendiri. Nah, namun kalau ini memang terjadinya karena human error. Kesalahan pribadi dari saya ketika saya riding malam-malam dan mengantuk, disitulah terjadi kecelakaan tersebut. Oke, apa yang terjadi? Apakah luka-luka sampai dibawa ke rumah sakit? Untuk luka luar sih sebenarnya alhamdulillah nggak ada. Cuman masalah di tulang ekor dan tulang pantat. Oke, akhirnya apa yang harus dilakukan? Berarti sampai masuk rumah sakit, Betul. ada tindakan yang harus dilakukan oleh tim dokter? Memang ada harus dilakukan tindakan oleh tim dokter. Namun keputusan keluarga untuk case saya, kita akan mencoba dengan pengobatan alternatif. Yang memang teruji ampuh, alhamdulillah saya sekarang sudah bisa kembali berdiri. Tadinya pun untuk bergerak sedikit pun tidak bisa. Baik, ini kita juga ada beberapa foto di antaranya ya. Ini di saat ketika Andrea selepas kecelakaannya. Ini berapa lama kamu harus mengalami tentunya tidak bisa beraktivitas, tidak bisa ke sirkuit untuk balapan juga. Sempat makan waktu 6 bulan. Wow, 6 bulan. 6 bulan menggunakan kursi roda? Betul, malah sebelumnya saya tidak bisa naik kursi roda, saya hanya berbaring di kasur. Berapa lama berbaring di kasur? Berbaring di kasur sekitar 3-4 bulan. Wow, 3-4 bulan bukanlah waktu yang sebentar. Siapa orang yang selalu memberikan support untuk kamu? Karena jelas support system sangat dibutuhkan ketika seseorang berada dalam masa terpuruk pastinya. Betul. Untuk support system saya tentunya nomor 1 dari keluarga. Karena jujur buat saya keluarga itu segalanya. Ketika teman terdekat pun di saat kita susah mungkin bisa jadi ada, bisa jadi enggak. Tapi ketika keluarga mau kamu susah, mau kamu senang, itu pasti keluarga bakal backup dan support terus. Betul, tapi rasanya manusiawi sekali ketika siapapun itu, ketika terbiasa untuk beraktivitas, kemudian berbulan-bulan tidak bisa melakukan aktivitasnya seperti biasa. Apa dalam pikiran kamu saat itu dan apa perasaan kamu? Hanya terbaring di atas tempat tidur, kemudian berangsur pulih dengan menggunakan kursi roda, tidak bisa melakukan aktivitas layaknya kamu seperti biasanya. Setiap hari saya cuma bisa berdoa, mudah-mudahan saya bisa kembali berdiri dan bisa berjalan, cukup itu aja. Karena jangankan untuk naik motor, untuk menggerakkan kaki sedikit aja tidak bisa. Siapa orang yang paling benar-benar berjasa dalam masa pemulihan kamu? Tentunya ibu saya. Saat itu punya pasangan? Dibilang pasangan sih enggak, jadi masih cuma ngobrol intens saja. Apakah dia juga intens untuk memberikan perawatan, memberikan support kepada kamu? Enggak sih, karena saya juga agak membatasi ya, karena nggak enak di rumah. Namun sempat 1-2 kali pergi ke rumah untuk menengok saya. Oh, oke, baik. Yang membuat seorang Andrea bisa bangkit lagi, kemudian juga berdiri di sini, kemudian kita tahu aktivitasnya sampai sekarang masih menjadi seorang pembalap? Sebenarnya sih lagi off semenjak kecelakaan, cuman kalau misalkan ada lagi dan ada waktunya, pasti saya tetap jalan. Yang artinya kamu siap bangkit kembali? Siap terus. Apa yang membuat kamu bisa bangkit kembali? Tentunya kekuatan pikiran sama kekuatan doa dari orang tua yang tiap hari mengangkat saya, jadi saya menjadi lebih kuat dan lebih sehat setiap hari. Apa pesan ibu atau mama manggilnya? Mama. Apa pesan mama yang selalu diingat oleh seorang Andrea? Senakal-nakalnya kamu tetap anak mama. That's a good quote from your mom ya. Bagus sekali senakal-nakalnya anak. Tidak ada anak yang sempurna, tapi seorang ibu akan menerima ketidaksempurnaan anaknya dengan cara yang sempurna ya. Oke, so apa yang ingin kamu sampaikan kepada para single ladies kita ketika mereka pernah merasa dalam keterpurukan? Oke, single ladies, ketika dalam posisi keterpurukan kalian atau kita bisa bilangnya posisi terendah dalam hidup kalian, jangan pernah ngerasa sendiri, jangan pernah merasa nyerah. Karena pastinya tentunya ada keluarga yang siap membantu kalian apapun keadaannya itu. Dan jangan lupa kekuatan paling kuat itu pertama dari pikiran, yang kedua dari hati. Jadi kalau pikiran dan hati kalian negatif, hasilnya pun tidak akan maksimal. Tapi ketika kalian berpikir dan merasakan semuanya itu dengan sungguh-sungguh, pasti hasilnya pun gak pernah mengecewakan. Baik, terima kasih banyak Andrea, luar biasa sekali ya Andrea.
single ladies. Kita tahu bahwa sampai dengan sekarang ada 13 single ladies yang masih terus menyalakan lampu pada podiumnya. Andrea, sekarang kita memasuki fase ketiga di mana kendali ada di tangan kamu dan 13 lampu masih tetap menyala. Kali ini matikan 10 lampu dan sisakan hanya 3 lampu yang akan kamu ajak main di babak berikutnya. 3 lampu tersebut jelas merupakan pilihan terbaikmu sampai dengan saat ini. Sudah siap? Siap. Andrea, matikan 10 lampu, tentukan pilihanmu sekarang. Silakan Andrea, let's go. Baik, Andrea mulai melirik-lirik melihat kiri kanan. 10 lampu harus dimatikan Andrea. Oke. Erika. Alfa. Mohon maaf Alfa. Berikutnya Kristi. Salma. Dimatikan. Mohon maaf. Salma. Oh, sayang sekali. Ada Lili. Lili, mohon maaf kamu tidak bisa dibonceng dengan Andrea. 5 lampu lagi, Andrea. Matikan 5 lampu lagi. 4 lampu lagi. Ada Jessica. Oke, 3 lagi. 2 lampu lagi dan Ya. 1 lampu lagi. 1 lampu lagi. Oh. Ada Ratna, Salin, Salmi, dan juga Olivia. Salma, oh Selvi, sang sepupu masih aman. Yang ini apa ini? Selvi atau Sally atau 5R? Selvi! Oh, so sorry. Baik, Andrea sudah menyisakan 3 lampu tersisa. Oke, baiklah, ada 3 single ladies yang tersisa, yaitu ada RRRRR alias Ratna, ada Salin dan juga Olivia! Baik, ketiga single ladies tersebut bersama dengan Andrea akan bermain dalam buzzer. Selin, fakta mengenai Andrea. Dia pernah mengalami yang namanya toxic relationship atau hubungan yang toksik. Tanggapan kamu, Selin, silakan. Kamu pernah dalam hubungan toksik? Pernah sebelumnya? Setoksik apa? Sangat toksik. To the max. Misalnya, main fisik atau ngomong kasar atau selingkuh. Kalau main fisik ke aku sih enggak. Cuman lebih ke dirinya sendiri. Self-harming. Selingkuh juga ya. Yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya Serius? parah. Kamu diselingkuhin? Ya. Kenapa? Mungkin memang karena manusia pasti ada kurangnya. Tapi buat aku kamu nggak ada kurangnya deh. Terima kasih. Selin, aku mau tanya boleh? Boleh. Kalau kamu sendiri pernah ngalamin hubungan yang toxic relationship atau gimana? Pernah. Waktu zaman masih sekolah. Itu sampai fisik? Iya, physically. Oh. Aku sering banget bolak-balik yang namanya ke kantor polisi. Kamu nggak kasar kan? Enggak. Oh, iya. Aku bukan tipe orang yang kasar. Aman-aman. Paling itu aja sih, aku rasa cukup obrolan kita ya. Terima kasih. Kasih. Baik, terima kasih banyak. Dan Andrea sudah menekan tombol buzzer. Artinya ia rasa sudah cukup untuk berbincang dengan Thank Selin. you, Selin. Selin, silakan kembali ke podiummu. Olivia dan juga Andrea sudah siap. Saatnya kita akan mainkan. Ini dia buzzer. Fakta dari Andrea. Dia adalah tipe pria yang kalau marah dia akan memilih untuk diam. Tanggapan kamu, Olivia? Kenapa harus diem? Kenapa nggak diomongin aja? Kan hubungan tuh kuncinya komunikasi ya nggak sih? Betul, cuman kan kadang-kadang ada di satu posisi kadang kita tuh ngerasa kayak lelah gitu untuk ngasih tahu gitu. Lebih baik kayak kenapa lebih milih diam biar lebih introspeksi diri, dipikirkan gitu. Sebenarnya gue salah apa sih gitu. Tapi kan kita bukan cenayang.
bukan cenayang gitu. Maksudnya kayak nggak bisa nebak-nebak, kan bisa diomongin dulu kayak aku nggak suka kamu gini. Jadi dikasih tahu sekali, karena kalau misalnya emang udah 2 kali 3 kali baru deh disuruh introspeksi. Gitu. Bener sih, sebenarnya memang lebih kayak gitu. Pertama pasti dikasih tahu, tapi kedua ketiga lebih didiemin karena ya balik lagi harusnya tuh kamu mikir gitu loh. Dari situ sih. Biasanya apa sih yang bikin kamu marah? Enggak sih, sebenarnya aku tuh nggak terlalu sensitif gitu. Cuman kadang memang ada aja gitu kan. Kita nggak pernah tahu. Apa kamu posesif gitu? Terus Enggak, bukan tipe orang yang kayak gitu. Jadi kalau misalnya marah pengennya langsung diem aja gitu? Iya, tapi lebih bagus lagi kalau kamu mencoba untuk coba ajak ngobrol duluan, coba diskusi gitu. Jadi lebih diajak. Dirayu dulu? Enggak, aku nggak usah dirayu. Cukup tanya aja kamu tuh kenapa. Pasti sedikit-sedikit lama-lama luluh lah. Kayak gitu sih. Kalau kamu sendiri gimana? Kalau tipe kamu yang kamu marah seperti apa sih? Aku kalau marah ya aku marah. Jadi karena aku nggak suka didiemin, aku juga nggak suka ngediemin. Kalau misalnya aku ngeliat teman-teman aku yang pada didiemin sama cowoknya, ya udah gitu. Tapi kalau aku nggak bisa, kayak aku pengen tahu kenapa. Ayo kita langsung selesain hari itu juga, biar besok kita biar bisa sayang-sayangan lagi gitu. Jadi nggak yang diem-dieman berhari-hari ataupun misalnya, ya bahkan berjam-jam buat aku nggak bisa. Soalnya aku bucin banget sih orang. Oh, paham. Oke. Gitu sih. Aku rasa informasinya cukup dari kamu. Makasih banyak ya. Thank you. Thank you, Olivia. Baik, tombol buzzer sudah ditekan, artinya sudah cukup pembicaraannya. Dan yang terakhir silakan kepada 5R. Ratna, silakan. Saatnya kita mainkan kembali, ini dia buzzer. Ratna, fakta dari Andrea, dia adalah seorang pria yang sangat romantis, tapi kalau bekerja, dia memilih untuk tidak diganggu. Tanggapan kamu, Ratna? Kalau pas kerja terus cuek itu biasanya literally seharian atau kayak gimana? Tergantung sibukannya sih. Jadi kalau misalkan mungkin ini aku gitu ya. Ketika aku kerja tuh kayak aku harus fokus sama kerjaanku sampai selesai, baru aku bisa ngerasa nyaman dan tenang. Baru aku bisa main HP lagi atau mungkin segala kontak atau apa gitu. Kalau kamu sendiri gimana? Kamu tipe orang yang kalau sibuk nggak ada kabar atau tipe orang yang pengen dikabarin terus atau gimana sih? Kalau aku kerja pasti aku fokus di kerjaan. Cuman sebisa mungkin ketika aku pegang handphone aku pasti bakal kasih kabar. Misalnya aku lagi istirahat nih gitu kan, atau aku lagi break dulu, aku nanti masih standby kayak gitu sih. Jadi emang itu kan tergantung prioritas, itu pilihan kita gitu. Yeah. Kalau misalnya emang di kerjaan itu juga penting, prioritas kita juga gitu kan. Kita nggak mungkin nggak punya kerjaan. Betul. Cuman kalau misalnya kita punya pasangan, tapi kita kayak nggak punya pasangan, kayaknya mendingan masing-masing aja nggak sih? Iya betul. Makanya kan di situ sebenarnya nggak benar-benar yang tidak ada kabar gitu. Lebih kayak mungkin kayak sebentar ya ada ini gitu, ada kerjaan. Jadi lebih dikomunikasiin lah kayak gitu. Berarti bukan cuek yang hilang banget gitu? Bukan yang tiba-tiba hilang. Enggak. Baik, jika sudah cukup puas, silakan tekan tombol buzzer, Andrea. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Andrea, kali ini tentunya kendali masih tetap berada di tanganmu. 3 lampu masih menyala, tapi sayangnya kamu harus mematikan 2 lampu. Dan 1 lampu tersisa adalah pilihan. So, Andrea, pikirkan baik-baik. Sudah siap? Siap. Tarik nafas. Oke, pikirkan, jangan terlalu terburu-buru. Andrea, tentukan pilihanmu sekarang. Silakan matikan 2 lampu. Oke, sudah ada RR, Sally, dan juga Olivia. Ada Celine yang juga seorang foto model. Tampak Andrea ragu-ragu. Menuju Olivia. Olivia seorang MC tidak dipilih, mohon maaf Olivia. Celine dan 5R. Apakah Sally atau Celine sang foto model dilewatkan ke aman. Celine atau 5R alias Ratna di podium paling pojok diam-diam mematikan. Silakan dijemput pilihanmu, Andrea. Ini dia pasangan pertama kita, Andrea dan juga 5R Ratna. Akui
bahwa Ratna di sini diam-diam cukup mematikan ya. Iya, betul. Dia berdiri di podium paling pojok, tapi ternyata menjadi pilihan bagi seorang Andrea. Ratna, kira-kira kenapa akhirnya kamu mempertahankan lampu podium dan apa yang kamu rasakan sehingga kamu terpilih? Aku excited sih dan senang banget. Terus kalau tadi aku perhatiin dari Viti dia kan racer kan, suka balapan. Dia orangnya kompetitif sih. Kompetitif. Ambis juga, jadi apa ya, optimis gitu orangnya, kayaknya interesting. Optimis. Baik, silakan saatnya kalian untuk berhadapan-hadapan. Silakan berpegangan tangan. Andrea, apa yang ingin kau sampaikan kepada pilihanmu, Ratna? Ratna, mudah-mudahan kita bisa menjalin hubungan yang baik, yang tentunya bisa membawa kebaikan buat kita satu sama lain ke depannya. Dan semoga kita langgeng. Ratna, apa yang ingin kamu sampaikan? Semoga kita sama-sama nggak salah pilih dan emang benar-benar bisa sampai ke tahap selanjutnya. Amin. Untuk Andrea dan juga Ratna kita ucapkan selamat. Kalian mendapatkan uang tunai senilai 10 juta rupiah. Selamat, silakan menuju dating room. Ini dia pasangan yang pertama kita.